Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ari Wedasmara Eskom MTI PhD dan Pak Aprian Syahputra Eskom MKOP selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Strategis yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Sistem Informasi Reguler 2C yang akan mempresentasikan hasil analisis Prodi Manajemen Informatika di Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya, Nabila Kurniawati, selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya M. Bayu Rizky selaku pemateri. Saya Novelita Divani selaku pemateri. Nabila Harahap selaku pemateri. Saya Marsha Fania sebagai pemateri. Oke, sebelumnya kita masuk dulu mengenai penjelasan dari program studi manajemen informatika ini. Jadi program studi D3 Manajemen Informatika ini merupakan program studi yang dibentuk dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilannya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor seperti perbankan, keuangan, industri, dan juga kesehatan. Program studi ini berlangsung selama 3 tahun atau 6 semester dengan aktivitas akademik diantaranya perkuliahan dengan pembelajaran mata kuliah, praktikum, dan kegiatan ilmiah. Prospek kerja bagi lulusan D3 Manajemen Informatika ini dapat berkarir sebagai staf IT, administrasi departemen IT, serta sebagai programmer. Ke materi selanjutnya yaitu mengenai analisis visi dan misi. Yang pertama yaitu visi dari program studi manajemen informatika, yaitu pada tahun 2029 menjadi program studi yang unggul di bidang web developer, information system operator, multimedia designer, database designer, serta menghasilkan sumber daya manusia berintegritas dan berjiwa technopreneurship. Adapun analisis dari visi prodi ini yaitu berdasarkan visi program studi manajemen informatika untuk tahun 2029 yang berfokus pada pengembangan keunggulan di bidang web developer, information system operator, multimedia designer, dan database designer menunjukkan tujuan untuk mencetak SDM yang berintegritas dan berjiwa technopreneurship yang guna memenuhi kebutuhan industri teknologi informasi. Akan tetapi, untuk menjadi semakin relevan di masa depan, program studi ini perlu terus berinovasi dalam kurikulum berbasis teknologi terkini serta memperkuat kolaborasi dengan industri agar lulusan memiliki daya saing global dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar secara berkala. Langsung masuk ke materi selanjutnya mengenai visi dan analisis misi serta analisis external factual evaluation yang akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu, waktu dan layar dipersilakan. Baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu adalah analisis misi. Pertama-tama aku bakal sebutin dulu misi dari manajemen informatika sendiri. Di sini tuh misinya ada 6. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan vokasional yang berkualitas dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan web developer, information system operator, multimedia, serta database designer. Yang kedua, menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan penelitian dalam rangka menghasilkan aplikasi sistem informasi yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan, membina, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan sebagai upaya memberikan sumbangsi demi kemajuan masyarakat. 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa. Yang kelima, melaksanakan kerjasama atau MOA dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional. Yang keenam, melaksanakan manajemen administrasi yang modern, profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya adalah analisis misi. Berdasarkan dari ke-6 misi yang telah saya sebutkan tadi, hasil dari analisis yang bisa disampaikan yaitu misi program studi manajemen informatika Universitas Sriwijaya mencerminkan 7 dari 9 komponen utama, yaitu customers, product or service, markets, technology, philosophy, self-concept, dan concern for public image. Misi ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan vokasional berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang web development, information system, multimedia, dan database design, serta penelitian inovatif yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Mahasiswa menjadi komponen utama, sementara teknologi terkini mendukung proses pembelajaran dan pengembangan aplikasi sistem informasi. Program studi ini juga berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi sosial, serta menjalin kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional untuk memperluas jangkauan pasar. Namun, misi tersebut belum secara eksplisit mencakup keberlanjutan finansial, pertumbuhan, dan profitabilitas. Meskipun tersirat dalam upaya kerjasama strategis yang dilakukan, selain itu, perhatian terhadap karyawan sebagai aset yang penting tidak disebutkan secara jelas, sehingga aspek kesejahteraan dan pengembangan profesional staf belum menjadi fokus utama dalam misi ini. Selanjutnya adalah external factor evaluation. Baik, yang pertama itu ada di opportunities. Nah, di opportunities ini dari poin pertama yaitu kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang lebih beragam dan relevan. Untuk bobotnya itu kami berikan 0,05, kemudian untuk ratingnya 3. Selanjutnya adalah peluang menjalin kemitraan strategis dengan startup dan perusahaan teknologi terkemuka. Untuk bobotnya kami beri poin 0,05, sedangkan untuk ratingnya itu di 3. Yang ketiga, dukungan dari PTNBH menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Untuk bobotnya sendiri itu di 0,07 dan rating 4. Yang keempat, pendanaan dari mitra industri dapat mendukung pengembangan program studi secara signifikan. Untuk bobotnya itu 0,05 dan ratingnya 3. Yang kelima, tingginya permintaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi membuka banyak peluang karir. Untuk bobotnya sendiri itu di 0,09 dan rating 4. Yang keenam, fleksibilitas dalam merancang program pendidikan non-gelar untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Untuk beratnya di 0,03 dan rating 3. Selanjutnya itu di nomor 7, potensi untuk menyusun kurikulum yang selaras dengan pengembangan kebutuhan industri modern. Untuk bobotnya itu di 0,08 dan untuk ratingnya itu di 4. Yang kedelapan, akses yang lebih besar terhadap program pendanaan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk beratnya di 0,03 dan ratingnya 3. Yang kesembilan, perluasan program pembelajaran berbasis online praktik guna meningkatkan kompetensi mahasiswa. Untuk bobotnya itu di 0,07 dan rating 4. Dan yang ke-10 yaitu peluang penyelenggaraan program ahli jenjang ke tingkat sarjana sebagai alternatif pengembangan akademik. Untuk bobotnya di 0,04 dan rating 3. Baik, yang selanjutnya itu ada di threads. Nah, di threads ini, yang pertama itu adalah penurunan minat terhadap program studi D3 karena calon mahasiswa lebih memilih jenjang S1 sebagai prioritas utama. Untuk bobotnya sendiri di 0,05 dan rating 3. Yang kedua, tingginya persaingan internal dengan program studi S1 di Fakultas Ilmu Komputer yang memiliki daya tarik lebih besar. Untuk bobotnya di 0,06 dan rating 4. Yang ketiga, kompleksitas regulation pemerintahan terkait pendidikan vokasi menjadi terhambat dalam pengembangan program studi D3. Untuk bobotnya 0,02 dan rating 3. Keempat, kurangnya pengakuan dari industri terhadap lulusan D3 sebagai tenaga kerja profesional yang kompeten dan berkualitas tinggi. Untuk bobotnya 0,05 dan rating 3. Yang kelima, persaingan semakin ketat dalam merekrut mahasiswa baru akibat kebijakan pendidikan tinggi nasional yang berubah-ubah. Bobotnya 0,03 dan rating 3. Yang keenam, terbatasnya fasilitas mendukung untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa, terutama dalam bidang teknologi informasi terkini. Untuk bobotnya 0,05 dan rating 3. Yang ketujuh, risiko berkurangnya dukungan kebijakan terhadap pendidikan vokasi D3 di masa depan. Untuk bobotnya 0,03 dan rating 3. Yang kedelapan, kompetisi ketat dengan bootcamp atau pelatihan singkat non-gelar yang menawarkan solusi praktis dan cepat di bidang IT. Untuk bobotnya 0,06 dan rating 4. Yang kesembilan, tuntutan dunia kerja terhadap soft skills yang semakin tinggi menjadi tantangan bagi lulusan D3 untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Untuk bobotnya 0,04 dan rating 3.
Dan yang ke-10 adalah tantangan dalam menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan dengan perubahan kebutuhan industri yang dinamis. Untuk bobotnya di 0,05 dan rating 3. Oke, baiklah, terima kasih kepada Bayu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai internal factor evaluation dan competitive profile matrix yang akan dijelaskan oleh Novel. Kepada Novel, waktu dan layar dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu analisis faktor internal atau IFA. Nah, untuk yang pertama itu ada strange yang berisi kayak internal faktornya itu adalah kurikulum yang dirancang berbasis kebutuhan industri, mencakup pemrograman, manajemen sistem informasi, dan analisis data sehingga relevan dengan dunia kerja dengan bobot 0,10 dan rating 4. Yang kedua ada posisi strategis sebagai bagian dari fakultas ilmu komputer yang memiliki reputasi unggul dengan bobot 0,08 dan rating 4. Selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur mendukung termasuk laboratorium komputer yang lengkap dan memadai di fase kom, mendukung proses pembelajaran praktis dengan bobot 0,07 dan rating 3. Yang keempat ada dosen dengan keahlian spesifik di bidang manajemen informatika yang kompeten dan berpengalaman dengan bobot 0,08 dan rating 4. Yang kelima ada akses mudah ke ekosistem teknologi fakultas yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan bobot 0,06 dan rating 3. Yang keenam ada pendidikan vokasi pada penguasaan keterampilan praktis sebagai prioritas dibandingkan teori semata dengan bobot 0,07 dan rating 3. Yang ketujuh ada kemitraan aktif dengan industri yang membuka peluang kerja sama dan magang bagi mahasiswa dengan bobot 0,8 dan rating 4. Yang kedelapan ada hubungan harmonis dengan organisasi kemahasiswaan lain yang memperkuat jaring sosial mahasiswa dengan bobot 0,0 dan rating 3. Yang 9 ada biaya kuliah yang terjangkau, memberikan kesempatan pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat dengan bobot 0,05 dan rating 3. Selanjutnya yaitu weaknesses. Yang pertama ada sumber daya untuk pengembangan program studi masih terbatas, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar tambahan, dengan bobot 0,05 dan rating 3. Yang kedua, ada akses terhadap jurusan atau spesialisasi lanjutan di fakultas masih terbatas, mengurangi peluang pengembangan karir akademik mahasiswa, dengan bobot 0,03 dan rating 2. Yang ketiga, aktivitas branding dan promosi program studi belum maksimal sehingga daya saing dalam mencari mahasiswa baru relatif kecil, dengan bobot 0,06 dan rating 3. Yang keempat, program studi hanya menyediakan jenjang pendidikan D3 sehingga kurang fleksibel bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tingkat lebih tinggi, 0,07 dan rating 3. Yang kelima, daya tarik program studi bagi mahasiswa berprestasi masih rendah dibandingkan program lain di fakultas ini dengan bobot 0,05 dan rating 3. Yang keenam, sistem pengelolaan akademik dan organisasi di tingkat program studi belum sepenuhnya optimal, dukung pertumbuhan prodi secara menyeluruh dengan 0,05 dan rating 3. Yang ketujuh, minat calon mahasiswa terhadap program D3 cenderung menurun akibat preferensi terhadap jenjang S1 yang lebih populer dengan bobot 0,06 dan rating 3. Untuk total keseluruhan dari bobot itu 1,00 dan baik skornya dengan nilai 3,31. Selanjutnya, analisis competitive profile matrix atau CPM. Nah, untuk critical success factor yang pertama itu ada daya saing biaya pendidikan dengan bobot 0,15. Nah, untuk MI Industri sendiri kami berikan rating 4, MI Polstri rating 4, dan MI Bina Dharma kami berikan rating 3. Alasan sendiri itu karena MI Industri dan juga Polstri merupakan perguruan tinggi negeri sehingga biaya pendidikannya ini lebih kompetitif dibandingkan universitas swasta. Yang dimana Bina Dharma ini sebagai universitas swasta cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi sehingga ratingnya akan diberi lebih rendah. Nah, untuk alasannya sendiri itu pada Polstri UKT dari golongan 1 dengan harga 500.000 sampai dengan UKT golongan 8 dengan harga Rp7.500.000. Untuk Unsri sendiri, UKT golongan 1-nya itu dengan harga 500.000 sampai dengan golongan 8 yaitu 5.500.000. Dan untuk Bina Dharma itu terbagi menjadi 2, jadi dia tidak ada golongan yang dimana dia ini dibandingkan dengan UKT kelas reguler atau
kelas pagi siang dan juga kelas malam, di mana untuk kelas regulernya itu dengan harga Rp4.500.000 dan untuk kelas malam itu 5 juta. Dan pada Bina Dharma ini akan ada uang pangkal dengan harga Rp2.500.000. Tetapi biasanya akan ada diskon pada periode awal bulan. Yang kedua, ada kualitas dosen, pegawai, dan tenaga kerja dengan bobot 0,15 dan MI UNSRI dengan rating 4, Polsri 3, dan juga Bina Dharma 3. Nah, jadi mana UNSRI ini memiliki dosen dengan kualifikasi akademik yang tinggi, banyak bergelar doktor dan profesor, serta tenaga pengajar yang berpengalaman. Untuk Polsri dan Bina Dharma, kami beri rating 3, mungkin karena memiliki tenaga pengajar yang berkualitas, tetapi mungkin proporsi dosen bergelar doktor dan profesor lebih sedikit dibandingkan dengan UNSRI. Yang ketiga, ada fasilitas IT dan juga laboratorium. Nah, untuk fasilitas IT ini, bobot kami beri 0,10 dan rating MI Polsri. MI UNSRI dengan rating 4, Polsri 4, dan Bina Dharma 3. Yang dimana UNSRI dan Polsri ini memiliki fasilitas laboratorium dan IT yang lengkap, karena keduanya ini mendapatkan dukungan dari pemerintah dan juga industri. Nah, kenapa Bina Dharma kami beri rating 3? Mungkin karena mereka ini memiliki fasilitas yang cukup, tetapi karena merupakan institusi swasta, beberapa fasilitasnya mungkin lebih terbatas dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Yang keempat, ada kualitas kurikulum dengan bobot 0,15 dengan MI UNSRI rating 4, Polsri 3, dan juga Bina Dharma 3. Nah, untuk kurikulum di UNSRI ini lebih unggul karena sering dikembangkan dan menyesuaikan dengan standar nasional dan juga internasional. Dan untuk Polsri dan Bina Dharma kami beri rating 3, mungkin mereka juga memiliki kurikulum yang baik, tetapi inovasi dan pembaruannya mungkin tidak secepat Polsri. Yang kelima, ada daya tarik program studi dengan 0,10 dan rating MI UNSRI adalah 3, Polsri 4, dan juga Bina Dharma 3. Nah, untuk Polsri sendiri, kenapa kami beri rating 4? Karena memiliki daya tarik tinggi, karena program studinya ini lebih aplikatif dan langsung menyasar kebutuhan industri. Dan untuk Polsri dan Bina Dharma, kenapa kami beri rating 3? Mungkin mereka ini memiliki program studi yang menarik, tetapi mungkin kurang spesifik dalam orientasi praktis dibandingkan Polsri. Yang keenam, ada ketersediaan beasiswa dan biaya kuliah dengan bobot 0,10, dan Polsri dengan rating 4, Polsri 4, dan Bina Dharma 3. Polsri dan Polsri kami beri rating 3, mungkin karena mereka ini adalah institusi negeri yang dimana memiliki lebih banyak program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dibandingkan dengan Bina Dharma yang merupakan institusi swasta. Yang ketujuh, ada ketersediaan magang dan peluang kerja dengan bobot 0,15 untuk rating MI UNSRI ada 4, MI Polsri 4, dan Bina Dharma 3. Untuk UNSRI dan Polsri kami beri rating 4 karena memiliki hubungan erat dengan industri dan pemerintah sehingga lebih banyak magang dan kerja bagi lulusannya. Untuk Bina Dharma sendiri kami beri rating 3. Mereka ini memiliki kesempatan juga, tetapi tidak sekuat institusi negeri. Yang kedelapan, ada fleksibilitas jenjang pendidikan dengan 0,10 dan rating MI UNSRI 4, Polsri 4, dan Bina Dharma juga 4. Ketiganya kami beri rating 4 karena ketiga institusi ini menawarkan jenjang pendidikan yang cukup fleksibel. Nah, untuk total keseluruhan dari bobot itu adalah 1,00 dengan MI UNSRI baik skornya 3,90, MI Polsri 3,70, dan Bina Dharma dengan total skornya 3,10. Nah, berdasarkan penilaian ini, UNSRI memiliki skor total tertinggi, yaitu 3,90. Disusul Polsri, dan selanjutnya Bina Dharma. Hal ini menunjukkan bahwa UNSRI memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan dua institusi lainnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Novel. Selanjutnya kita masuk ke QSPM Matrix yang akan dijelaskan oleh Amal dan Marsha. Kepada Amal dan Marsha, waktu dan layar dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix atau bisa disebut dengan analisis pemilihan strategi. Jadi yang pertama itu ada AS. AS itu adalah bisa disebut dengan Attractiveness Score dan juga TAS atau Total Attractiveness Score. Jadi pertama itu ada opportunities atau peluang. Jadi yang pertama, poin pertama, kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi profesional yang lebih beragam dan relevan.
itu kami kasih bobot 0,05 dengan AS 3 dan TAS 0,15. Dan dengan optimasi sistem pembelajaran berbasis digital, AS-nya 4 dan TAS-nya 0,2. Kami berikan bobot segitu karena sertifikasi profesional membantu meningkatkan daya saing lulusan, dan tetapi itu bersifat lebih sebagai tambahan dibanding dengan inti dan strategi pendidikan. Poin kedua, ada peluang menjalin kemitraan strategis dengan startup dan perusahaan teknologi terkemuka. Jadi magang itu memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dan meningkatkan kesiapan kerja. Jadi kami memberikan bobot 0,05 dengan AS. Dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologinya 4. By the way, AS itu ada skalanya. Kalau 1 itu tidak menarik, kalau 2 sedikit menarik, kalau 3 cukup menarik, dan kalau 4 itu sangat menarik. Jadi AS-nya itu sangat menarik, dan juga TAS-nya 0,20. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digitalnya dengan AS 3 dan TAS-nya 0,15. Selanjutnya di poin ketiga itu dukungan dari PTNBH menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Itu menurut kami PTNBH itu memberikan dukungan dan kebijakan dan dana, tetapi dampaknya lebih ke arah regulasi dan manajemen akademik. Tapi dengan begitu kami memberikan bobot yang sedikit lebih tinggi, yaitu 0,07. Di peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, kami berikan AS-nya 3 dan TAS-nya 0,21. Selanjutnya, optimalisasi dengan sistem pembelajaran berbasis digital, kami berikan AS 4 dan TAS 0,28. Selanjutnya, di poin keempat, yaitu pendanaan dari mitra industri dalam pengembangan program studi. Menurut kami itu sedang AS-nya, weight-nya, bobotnya, karena pendanaan dari industri itu sangat penting juga untuk meningkatkan fasilitas dan kurikulum berbasis dengan praktik. Jadi kami berikan AS 4 dan TAS-nya 0,20. Lanjut, kami juga memberikan AS-nya 3 dan TAS-nya 0,15. Di poin kelima itu tingginya permintaan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan membuka banyak peluang karir. Itu menurut kami sangat penting faktornya, karena tanpa minat dari mahasiswa, program berbasis teknologi ini tidak akan berkembang. Oleh karena itu bobotnya lebih tinggi dibandingkan faktor yang lainnya, yaitu kami memberikan bobot 0,09 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, itu AS-nya 4, yaitu skala terbesar, dan juga TAS-nya 0,36. Terus juga optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digitalnya dengan AS 4 dan TAS-nya 0,36. Selanjutnya di poin ke-6, yaitu fleksibilitas dalam merancang program pendidikan non-gelar untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Menurut kami itu memberikan nilai tambahan, tetapi masih bersifat opsional gitu. Jadi kami memberikan bobot 0,03. Dan juga dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dengan skala 3, jadi TAS-nya itu 0,09. Dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan skala AS-nya 4 dan juga TAS-nya 0,12. Selanjutnya di poin ke-7, yaitu potensi untuk menyusun kurikulum yang selaras dengan perkembangan kebutuhan industri modern. Menurut kami itu kurikulum yang relevan dengan industri dan juga inti dari strategi pendidikan berbasis digital dan industri. Maka dari itu kami memberikan bobot 0,08 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dengan skala 4 dan TAS-nya 0,32. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digitalnya dengan skala 3 dengan TAS 0,24. Selanjutnya di poin ke-8, yaitu akses yang lebih besar terhadap program pendanaan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Itu menurut kami pendanaan riset itu sangat penting untuk inovasi, tetapi dampaknya lebih ke arah akademik dibandingkan dengan kesiapan kerja. Jadi kami memberikan bobot 0,04 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, AS-nya yaitu 3, dan juga dengan TAS 0,09. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital itu dengan AS-nya 4 dan TAS-nya 0,12. Selanjutnya di poin ke-9, yaitu perluasan program pembelajaran berbasis praktik guna meningkatkan kompetensi mahasiswa. Menurut kami itu sangat
berpengaruh karena pembelajaran berbasis praktik itu lebih efektif dibandingkan dengan teori saja. Jadi bobotnya itu sangat tinggi, tetapi masih di bawah faktor kurikulum dan minat mahasiswa. Kami memberikan bobot 0,07 dengan AS3 untuk peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dan TAS-nya 0,21. Untuk optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital skalanya 4 dan TAS-nya 0,28. Selanjutnya yang terakhir dari peluang opportunities itu yaitu peluang untuk menyelenggarakan program alih jenjang ke tingkat sarjana sebagai alternatif pengembangan akademik. Itu kami berikan bobot 0,04 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi skalanya 3 dengan TAS 0,12. Selanjutnya optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS 4 dan TAS 0,16. Selanjutnya, next slide. Kami akan menjelaskan juga tentang threats atau ancaman dari praktik ini, yaitu poin pertama itu adalah penurunan minat terhadap program studi D3 karena calon mahasiswa lebih memilih jenjang S1 dibanding dengan sebagai prioritas utama. Jadi tidak diantisipasi penurunan minat ini bisa berdampak negatif terhadap keberagaman keilmuan di universitas. Jadi kami tuh memberikan bobot sedang yaitu 0,05 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, AS-nya 3 dan TAS-nya 0,15. Selanjutnya, dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital, kami memberikan AS 4 dan TAS 0,20. Di poin kedua, yaitu tingginya persaingan internal dengan program studi S1 di Fakultas Ilmu Komputer yang memiliki daya tarik lebih besar, itu menurut kami bobotnya cukup tinggi di atas yang nomor 1 tadi, karena pendidikan asing ini seringkali menawarkan fleksibilitas dan kualitas yang lebih baik, sehingga menjadi ancaman bagi universitas lokal seperti Unsri kan. Jadi kami memberikan bobot 0,06 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, AS-nya itu 3 dan TAS-nya 0,18. Selanjutnya dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS 4 dan TAS 0,24. Selanjutnya di poin ketiga yaitu kompleksitas regulasi pemerintah terkait dengan pendidikan vokasi menjadi terhambat dalam pengembangan program studi D3. Itu menurut kami regulasi akademik ini bisa menghambat inovasi pendidikan, tetapi masih bisa diatasi dengan strategi kebijakan yang tepat. Jadi kami memberikan bobot agak rendah, yaitu dengan weight-nya 0,02 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, AS-nya 2 dan TAS 0,04. Selanjutnya dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS 2 dan TAS-nya 0,04. Ke poin keempat, yaitu kurangnya pengakuan dari industri terhadap lulusan D3 sebagai tenaga kerja profesional yang kompeten dan berkualitas tinggi. Kami memberikan bobot 0,05. Itu karena jika dosen tidak memiliki pengalaman industri, mahasiswa bisa kehilangan wawasan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Jadi kami memberikan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi dengan AS 4 dan TAS 0,20, lalu dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS 3 dan TAS 0,15. Selanjutnya di poin kelima yaitu persaingan semakin ketat dalam merekrut mahasiswa baru akibat kebijakan pendidikan tinggi nasional yang berubah-ubah. Jadi menurut kami itu banyak universitas yang mulai mengadopsi teknologi dalam pembelajarannya sehingga persaingan semakin ketat. Yaitu kami memberikan bobot 0,03 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, AS-nya 3 dan TAS 0,09. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS 3 dan TAS 0,09. Selanjutnya di poin ke-6 yaitu terbatasnya fasilitas pendukung untuk meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa terutama dalam bidang teknologi dan informasi terkini. Jadi menurut kami jika fasilitasnya tidak memadai, maka mahasiswa akan sulit untuk mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri. Jadi kami memberikan bobot itu 0,05 dengan peningkatan kolaborasi dengan teknologi industri teknologinya skala 4 dan TAS-nya 0,20. Dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital AS-nya 3 dan TAS 0,15. Selanjutnya, di poin ke-7 yaitu risiko berkurangnya dukungan kebijakan terhadap pendidikan vokasi D3 di masa depan. Itu menurut kami kebijakan yang tidak mendukung itu bisa menjadi
terkendala, tetapi dampaknya lebih ke jangka panjang dan masih bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Jadi kami berikan bobot yang agak rendah, yaitu 0,03, dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, skalanya AS-nya 3 dan TAS 0,09, dan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS3 dan TAS 0,09. Lalu di poin ke-8 yaitu kompetisi ketat dengan bootcamp atau pelatihan singkat atau non-gelar yang menawarkan solusi praktis dan cepat di bidang IT. Jadi itu industri itu yang sudah mapan memiliki keunggulan dengan kemitraan industri sehingga lebih menarik bagi mahasiswa. Bobotnya cukup tinggi yaitu 0,06 dengan peningkatan kolaborasi industri teknologi dengan AS-nya itu 4 dan TS-nya 0,24. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS-nya 4 dan TS 0,24. Di poin ke-9 yaitu tuntutan kerja di dunia kerja terhadap soft skill yang semakin tinggi menjadi tantangan bagi lulusan D3 untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Jadi menurut kami di dunia kerja itu lebih menghargai keterampilan dibandingkan dengan akademik. Universitas itu harusnya segera menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan. Karena itu kami memberikan rating 0,04 dengan AS di peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, yaitu skalanya 3, AS-nya 3, dan TAS-nya 0,12. Dengan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan AS4 dan TS 0,16. Di poin terakhir di ancaman, yaitu tantangan dalam penyesuaian kurikulum agar tetap relevan dengan perubahan kebutuhan industri yang dinamis. Itu kurikulum ini harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan industri. Jadi bobotnya tuh kami berikan 0,05 dengan peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi, skalanya 4, AS-nya 4, dan TAS-nya 0,20. Lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital, kami berikan AS-nya 4 dan juga TAS-nya 0,20. Jadi totalnya dari AS peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi itu 1, dan optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital itu 3,40, dan dengan bobotnya tadi 1, totalnya 1, lalu TAS dari peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi itu poinnya totalnya itu 3,40, lalu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital dengan poin akhir itu 3,62. Oke, sekian saja mungkin penjelasan untuk peluang dan juga ancaman dari analisis pemilihan strategi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya baiklah, akan dilanjutkan oleh Marsha. Kepada Marsha, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, jadi key factors yang selanjutnya itu ada strength, yaitu kekuatan. Faktor yang pertama itu ada kurikulum yang dirancang berbasis kebutuhan industri, mencakup pemrograman manajemen sistem informasi dan analisis data sehingga relevan dengan dunia kerja. Kami beri bobot 0,10 karena faktor ini paling penting karena menentukan kualitas lulusannya. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 4 dan TAS-nya 0,40, dan untuk strategi yang kedua itu ada AS-nya itu 3 dan TAS-nya 0,30. Untuk faktor yang selanjutnya itu ada posisi strategi sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Komputer yang memiliki reputasi unggul. Kami beri bobot 0,08 karena faktor ini cukup kuat karena fakultas memiliki reputasi yang baik. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 3 dengan TAS 0,24, dan untuk strategi yang kedua itu kami beri AS-nya 4 sehingga TAS-nya 0,32. Untuk faktor infrastruktur pendukung termasuk laboratorium komputer yang lengkap dan memadai Fasilkom mendukung proses pembelajaran praktis. Kami beri bobot 0,07 karena faktor ini penting menunjang pembelajaran praktis. Untuk strategi yang pertama kami beri rating AS-nya 3 sehingga TAS-nya 0,21, dan untuk strategi yang kedua itu kami beri rating AS-nya 4 sehingga TAS-nya 0,28. Faktor yang selanjutnya itu ada dosen dengan keahlian spesifik di bidang manajemen informatika yang kompeten dan berpengalaman. Kami beri bobot 0,08 karena kualitas pengajar berpengaruh langsung pada kualitas lulusannya. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 4 dan TAS-nya 0,32.
Dan untuk strategi yang keduanya yaitu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital, kami beri rating AS-nya 3 sehingga TAS-nya 0,24. Terus untuk faktor yang kelima ada akses mudah ke ekosistem teknologi fakultas yang mendorong inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bobotnya 0,06. Kami beri rating segitu karena faktor ini mendukung inovasi riset. Nah, untuk strategi yang pertama itu AS-nya 4 dan TAS-nya 0,24, dan untuk strategi yang keduanya itu kami beri rating AS-nya 3 sehingga TAS-nya 0,18. Dan untuk faktor selanjutnya, fokus pendidikan vokasi pada penguasaan keterampilan praktis sebagai prioritas dibandingkan teori semata. Kami beri bobot 0,07 karena keterampilan praktis sangat penting untuk lulusan D3. Untuk strategi yang pertama, AS-nya itu ada 3, sehingga TAS-nya 0,21, dan untuk strategi yang keduanya itu AS-nya 4, sehingga TAS-nya 0,28. Faktor yang ketujuh ada kemitraan aktif dengan industri yang membuka peluang kerjasama dan magang magang bagi mahasiswa. Bobotnya itu 0,08, kami beri bobot segitu karena kerjasama industri membuka peluang kerja dan magang. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya 4 sehingga TAS-nya 0,32, dan untuk strategi yang kedua itu AS-nya 2 sehingga TAS-nya 0,16. Untuk faktor selanjutnya itu ada hubungan harmonis dengan organisasi kemahasiswaan lain yang memperkuat jejaring sosial mahasiswa. Bobotnya itu kami beri 0,04 karena faktor ini berpengaruh tetapi dampaknya lebih ke sosial. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,12, dan untuk strategi yang kedua AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,12. Faktor selanjutnya itu ada biaya kuliah yang terjangkau, memberikan kesempatan pendidikan bagi berbagai lapisan masyarakat. Kami beri bobot 0,05 karena ini bisa menjadi daya tarik bagi mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, strategi yang pertama kami beri rating 3 karena kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,15, dan untuk strategi yang kedua kami beri rating 4 sehingga TAS-nya 0,20. Di faktor yang berikutnya itu ada weaknesses atau kelemahan. Faktor kelemahan yang pertama itu ada sumber daya pendukung untuk pengembangan program studi masih terbatas baik dari segi fasilitas maupun tenaga pengajar tambahan. Kami beri bobot 0,05 karena infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk pengalaman belajar yang lebih baik. Nah, untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 2 dan TAS-nya 0,10, dan untuk strategi yang kedua AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,15. Untuk faktor kelemahan berikutnya itu ada akses terhadap jurusan atau spesialisasi lanjutan di fakultas masih terbatas, mengurangi peluang pengembangan karir akademik mahasiswa. Kami beri bobot 0,03 karena faktor ini bisa diatasi dengan program alih jenjang. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 2 sehingga TAS-nya 0,06, dan untuk strategi yang kedua AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,09. Faktor berikutnya ada aktivitas branding dan promosi program studi belum maksimal, sehingga daya saing dalam menarik mahasiswa baru masih relatif kecil. Kami beri rating kami beri bobot 0,06 karena sangat penting karena berpengaruh pada jumlah mahasiswa baru. Untuk strategi pertama AS-nya itu kami beri rating 2 sehingga TAS-nya 0,12, dan untuk strategi yang kedua itu AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,18. Faktor yang selanjutnya ada program studi hanya menyediakan jenjang pendidikan D3 sehingga kurang fleksibel bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bobotnya kami beri 0,07 karena ini merupakan masalah utama karena mahasiswa cenderung memilih S1. Nah, untuk strategi yang pertama, AS-nya kami beri rating 2 sehingga TAS-nya 0,14, dan untuk strategi yang kedua itu AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,21. Faktor yang kelima itu ada daya tarik program studi bagi mahasiswa berprestasi masih rendah dibandingkan program lain di fakultas ini. Nah, kami beri bobot 0,05 itu karena program D3 masih kalah pamor dibandingkan dengan S1.
Untuk strategi yang pertama itu kami beri AS-nya rating 2 sehingga TAS-nya 0,10 dan untuk strategi yang kedua AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,15. Faktor yang selanjutnya ada sistem pengelolaan akademik dan organisasi di tingkat program studi belum sepenuhnya optimal untuk mendukung pertumbuhan prodi secara menyeluruh. Kami beri bobot 0,05 karena faktor ini perlu diperbaiki agar administrasi lebih efisien. Untuk strategi yang pertama itu AS-nya kami beri rating 2 dan TAS-nya kami beri rating 0,10 dan untuk strategi yang kedua itu AS-nya kami beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,15. Lalu faktor yang terakhir ada minat calon mahasiswa terhadap program D3 cenderung menurun akibat preferensi terhadap jenjang S1 yang lebih populer. Nah, bobotnya kami beri rating 0,06 karena faktor ini cukup signifikan karena tren pendidikan berubah-ubah saat ini. Nah, untuk strategi yang pertama itu ratingnya kami beri rating 2 sehingga TAS-nya 0,12 dan untuk strategi yang kedua itu AS-nya kami beri rating 2 beri rating 3 sehingga TAS-nya 0,18. Nah, setelah semua faktor ini dinilai dan dihitung, didapatkan skor total yaitu untuk strategi yang pertama yaitu peningkatan kolaborasi dengan industri teknologi itu jumlah skornya ada 2,95 dan untuk strategi yang kedua yaitu optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital itu hasil skornya ada 3,20. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa strategi yang kedua ini memiliki skor yang lebih tinggi sehingga strategi ini dinilai lebih efektif dalam menghadapi peluang dan ancaman serta memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang ada. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Marsha. Jadi kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu berdasarkan hasil analisis external factor evaluation, internal factor evaluation, competitive profile matrix, dan strategic alternative, pengembangan program studi manajemen informatika ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga internal. Peluang seperti kemitraan strategis dan permintaan tenaga ahli mendukung peningkatan kualitas, sementara ancaman seperti ketidakstabilan pendanaan perlu diantisipasi. Kompetensi dosen menjadi sebuah kekuatan utama, sedangkan administrasi yang kurang optimal menjadi sebuah kelemahan. CPN menunjukkan daya saing program studi manajemen informatika Unsri dibandingkan dengan institusi lain dengan faktor biaya, tenaga pengajar, dan fasilitas sebagai penentu keunggulan. Analisis strategi menegaskan bahwa optimalisasi sistem pembelajaran berbasis digital lebih efektif dalam meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum. Jadi kesimpulannya, hasil ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan dan meningkatkan daya saing program studi manajemen informatika Universitas Sriwijaya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai hasil analisis dari program studi manajemen informatika Universitas Sriwijaya. Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.